Omong-omong, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan mengutuk pelacur yang tidak tahu malu. Lari saja, beraninya dia mencuri uangku. Jika wanita jalang itu tidak mati, itu seperti Tuhan tidak memiliki mata. Glenn tidak bisa mengatakan apa-apa sekaligus. Masalah istrinya benar-benar membuatnya kehilangan muka. Mencuri uang wanita tua itu adalah masalah kecil. Tetapi fakta bahwa dia diam-diam mengandung anak orang lain dan menginfeksi dirinya dengan penyakit adalah hal yang paling dibencinya. Arkan angkat bicara saat ini, "Nenek, anak ini Tama selalu sangat jahat. Terkadang semakin kamu berpikir dia akan selesai, dia bisa bermain. Jadi saya pikir kita harus tetap low profile, dan ketika dia benar-benar goyah, maka belum terlambat untuk mengejeknya." Nyonya Haris berpikir keras sejenak. Dia begitu terstimulasi oleh Tama di dalam hatinya sehingga dia berusaha mencari kesempatan untuk membuat Tama benar-benar malu. Namun, dia juga mengakui bahwa cucunya, Arkan, memang ada benarnya. Pria ini Tama selalu tidak bisa ditebak dan tidak bermain sesuai aturan. Jadi dia benar-benar harus lebih berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Jadi, dia memikirkannya dan berkata, "Ayo lakukan dengan cara ini. Aku akan pergi ke rumah mereka dulu dan menjelajahi kebenaran." Arkan buru-buru mengingatkan, "Nenek, kamu harus hati-hati." "Jangan khawatir," Nyonya Haris melambaikan tangannya, "aku tahu apa yang terjadi di hatiku." Mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan gigi terkatup, "Tidak. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Tama, bagaimana aku bisa pergi dengan tangan kosong? Aku harus pergi ke pasar sayur dan membeli 2 kati daun bawang dan membawanya kepadanya." Arkan bingung dan bertanya dengan takjub, "Nenek, mengapa kamu ingin memberi Tama daun bawang?" "Alena tidak memberi Tama suami yang istrinya tidak setia." Arkan baru saja menyebutkan Kakol. Glenn merasa kepalanya begitu hijau sehingga bersinar, dan dengan marah mengutuk, "Jangan menyebut Kakol di depanku." Arkan tampak kesal, dan Nyonya tua Haris berkata, "Ketika Tama menggunakan bunga bakung untuk dijadikan daun bawang, dia membuat kami muntah dan diare dan kami ditarik ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Balas dendam ini, saya selalu ingat." Arkan mengingat saat dia mengompol di rumah, tubuhnya menggigil, dan berkata, "Nenek, aku juga selalu ingat balas dendam ini. Tapi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan membeli 2 pon daun bawang." Nyonya Haris menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya, "Hanya saja, lebih baik aku pergi dan merasakan pantat mereka dulu." Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari kamar tidur. Wanita tua Haris, yang selalu bangga, telah mengalami banyak kehangatan manusia sejak dia jatuh pada masa-masa sulit. Tetapi yang paling membuatnya marah adalah bagaimana keluarga Tama tidak peduli padanya. Awalnya, keluarga juga memberinya sedikit wajah, tetapi ketika dia bertekad untuk merebut villa keluarga, dia akhirnya benar-benar hancur dengan 4 anggota keluarga Tama. Sejak itu, dia dipenjara, jatuh, dan bahkan direduksi menjadi menarik kantong plastik untuk pelanggan di supermarket. Keluarga Tama tidak menjangkau dia, terutama Chandra memperlakukannya seperti udara di supermarket, yang membuatnya menyimpan dendam. Sampai hari ini, tak lama kemudian, Nyonya Haris datang ke pintu rumah Tama dengan agresif dan langsung menekan bel pintu. Di dalam villa, setelah Tama memasukkan kue ke dalam lemari es, dia kembali ke ruang tamu, tepat Alena dan orang tuanya masih sibuk di dapur. Pada saat ini, dia mendengar bel pintu, jadi dia bangkit dan pergi ke pintu depan. Dia melirik monitor dan menemukan bahwa yang berdiri di luar halaman, secara mengejutkan, adalah Nyonya Haris. Jadi dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang Anda inginkan?" Ketika Nyonya tua Haris mendengar suara Tama, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Biarkan aku masuk. Aku ingin melihat Chandra." Tama dengan santai berkata, "Maaf, Anda tidak diterima di sini. Cepat pergi, atau saya akan mencari keamanan properti." "Kamu," Nyonya Haris dengan marah memarahi,
Ini adalah rumah anak saya. Kamu mengatakan aku tidak diterima? Aku masih harus masuk hari ini." Tama tertawa dan berkata, "Memang benar mertuaku adalah anakmu, tetapi kamu harus jelas, ini rumahku, rumah itu terdaftar atas namaku, hak milik-milikku, jadi jika aku tidak membiarkanmu masuk, kamu tidak bisa masuk, mengerti?" Nyonya tua Haris sangat marah mendengar kata-kata Tama dan berkata, "Tama, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih tuan yang bodoh yang sama? Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu, seorang penipu yang mencari nafkah dengan mengguncang segalanya, akan gagal." Tama tidak bisa menahan tawa dan bertanya, "Sungguh, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan gagal? Kenapa aku bahkan tidak mendengarnya sendiri?" Nyonya Haris mencibir, "Tama, menurutmu benda kecilmu bisa lolos dari mata emas wanita tua ini?" Berbicara tentang ini, wanita tua itu berkata dengan wajah menghina, "Iya, kamu mengakuinya. Kamu memang membodohi banyak orang kaya dan berkuasa sebelumnya. Tetapi kamu harus tahu, siapa di antara orang-orang ini yang bukan naga dan phoenix di antara orang-orang? Mereka akan tertipu olehmu. Hanya untuk sesaat, mereka dibutakan olehmu. Mereka tidak dapat melihat kebenaran selama sisa hidup mereka." Pada titik ini, Nyonya Haris memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya sambil mencibir, "Saat tahun baru, aku melihat banyak orang datang ke rumahmu untuk memberimu hadiah. Kenapa kamu berulang tahun hari ini dan tidak ada yang datang ke rumahmu untuk memberimu hadiah? Apa alasannya? Kamu tidak tahu di dalam hatimu sendiri? Masih bermain bodoh denganku di sini?" Tama tertawa terbahak-bahak. Ternyata Nyonya Haris menyimpulkan bahwa dasar kegagalannya adalah karena tidak ada yang datang ke rumahnya untuk memberinya hadiah hari ini. Ini benar-benar penutup mata daun, tidak melihat gunung, dunia licin dari lelucon besar. Namun, ketika kamu memikirkannya, pada kenyataannya, hidup bergantung pada apa yang disebut pengalaman. Mata yang buta untuk menilai hal-hal seseorang terlalu banyak dalam hidup, hanya untuk melihat orang lain mengendarai mobil mewah, mengira pihak lain memiliki uang besar, generasi kaya, dan kemudian pikiran untuk pergi ke belakang, dan akhirnya ditipu uang dan bahkan korban kekerasan, tidak sedikit. Tama masih ingat membaca berita, membeli barang bawaan untuk lintas negara, dan kemudian menabrak Mercedes-Benz G, menyamar sebagai pria muda kaya sambil berbicara tentang selusin pacar. Setiap pacar selama mereka melihatnya mengendarai G palsu, segera mengidentifikasi dia sebagai orang super kaya, dan kemudian dia menipu uang dan melakukan kekerasan seksual, dan bahkan beberapa wanita belum lagi kehilangan uang, tetapi juga hamil. Dia mengira hanya wanita dengan cinta di otak mereka yang akan melakukan kesalahan seperti ini, tapi dia tidak menyangka Nyonya Haris, yang sudah begitu tua, bisa sebodoh itu. Alasan mengapa tidak ada yang datang ke pintu untuk memberikan hadiah hari ini, karena mereka sudah lama menyapa terlebih dahulu, sebaliknya dengan jadwal hari ini. Setelah makan malam untuk pergi menonton konser Gema, waktu begitu cepat, dan kemudian sekelompok orang datang ke pintu untuk memberikan hadiah, itu benar-benar akan membuat cemas. Hanya saja, bagaimana Nyonya Haris mengetahui hal ini? Dia mengandalkan pengalamannya sendiri di pasar untuk menilai bahwa Tama akan segera kedinginan. Jadi inilah mengapa dia berpikir untuk datang untuk mengejek dan mengejek dengan benar, memalukan. Melihat bahwa Tama tidak mengatakan apa-apa, dia merasa tebakannya 100% akurat. Jadi, dia menatapnya dengan wajah jijik dan berkata, "Kupikir vilamu ini akan direbut dalam waktu singkat, dan jika keluargamu ada di jalan, jangan bilang aku tidak merawatmu sebagai nenek, biarkan Alena kembali dan bersujud kepadaku, dan aku akan membiarkan Vivian mengatur pekerjaan untuknya sebagai wanita yang sopan." Nyonya Haris berkata dengan wajah sombong, "Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu kamu, Vivian kami sekarang adalah GM dari perusahaan etiket terbesar di kota dan masa depannya cerah." Alasan untuk ini adalah bahwa wanita Haris datang untuk bersenang-senang dengannya,
tetapi itu karena Vivian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.